Maka sejatinya menuruti hawa nafsu untuk berbuat maksiat adalah penyiksaan terhadap diri sendiri. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة جمع جمعة رحمكم الله. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Pengkhianatan adalah sebuah perilaku yang sangat tercela, amat menyakitkan hati, apalagi seandainya dilakukan oleh orang yang terdekat. Tak ada satupun di antara kita yang mau dijuluki si pengkhianat, walaupun barangkali kita pernah berkhianat, bahkan mungkin sering berkhianat. Benarkah demikian? Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Al-Quran surat Ghafir ayat 19. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan maksud dari ayat tersebut, yaitu seorang laki-laki yang sedang bersama dengan teman-temannya, lalu lewatlah akhwat di depan mereka. Lelaki tersebut berpura-pura menundukkan pandangan mata. Bila merasa teman-temannya tidak memperhatikannya,
maka dia pun melirik akhwat tersebut. Dan jika dia khawatir mereka memergokinya, maka dia pun kembali menundukkan matanya. Sungguh Allah mengetahui keinginan hatinya untuk melihat aurat akhwat tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Kaum muslimin yang kami hormati, itulah pengkhianatan mata. Berbeda antara kondisi yang dikesankan kepada orang lain dengan kondisi sebenarnya. Dia mengesankan seakan sangat soleh dan selalu menjaga matanya dari hal yang haram. Padahal realitanya tidak demikian. Dia hanya berpura-pura belaka. Saat memegang HP di hadapan ustadz atau orang tua, maka HP tersebut digunakan untuk hal-hal positif. Namun manakala tidak ada orang lain yang melihat, maka HP tersebut akan digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Itulah contoh nyata pengkhianatan mata di zaman ini. Jika perbuatan tersebut tercela, manakala dilakukan oleh muslim yang awam, tentu jika dilakukan oleh santri, maka akan jauh lebih tercela. Sebab santri menghabiskan waktunya untuk mendalami ilmu agama yang seharusnya menghasilkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama, orang-orang yang paham tentang ilmu agama. Al-Quran surat Fatir ayat 28. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk mengatasi kebiasaan buruk pengkhianatan mata ini, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah yang pertama, tingkatkan muraqabah. Langkah yang pertama, tingkatkan muraqabah. Untuk mengatasi perasaan atau kebiasaan buruk tadi, muraqabah sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Muraqabah adalah salah satu ibadah mulia dalam Islam. Kurang lebih maknanya adalah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan, perbuatan baik maupun perbuatan buruk, kita rahasiakan atau kita lakukan di depan khalayak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sungguh Allah mengetahui yang terlihat maupun yang tersembunyi. Al-Quran surat Al-A'la ayat 7. Banyak di antara kita merasa malu ketika ketahuan orang lain berbuat buruk. Namun anehnya tidak merasa malu ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat buruk. Seakan-akan penilaian manusia lebih berharga dibanding penilaian sang penguasa alam semesta. Langkah yang kedua, ingat, yang halal lebih nikmat. Langkah yang kedua, ingat, yang halal lebih nikmat. Manakala godaan datang untuk melihat atau merasakan hal yang haram, maka lawanlah dengan cara mengingat bahwa yang halal itu jauh lebih nikmat dibandingkan yang haram.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillahi illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang haram engkau tinggalkan karena Allah, sungguh Allah pasti akan menggantikan untukmu sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ingat, memuaskan diri dengan hal yang haram bagaikan orang kehausan minum air laut. Memuaskan diri dengan hal yang haram bagaikan orang kehausan meminum air laut. Semakin banyak air yang diminum, justru akan semakin kehausan. Maka sejatinya menuruti hawa nafsu untuk berbuat maksiat adalah penyiksaan terhadap diri sendiri. Nafsu liar itu diciptakan bukan untuk dipatuhi, namun diciptakan untuk dilawan. Jangan pernah mau dijadikan budak yang didikte oleh nafsu bagaikan kerbau yang dicocok hidungnya. Namun jadilah hamba patuh Allah yang maha mulia. Saat itulah ketenangan batin akan diraih dan surga Allah akan dicapai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Ma min khairin illa wadallana 'alayhi wa ma min syarrin illa wa hadzarana minhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-mayamin wa ala man iqtafa atharahum wa sara ala hadiyihim ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, langkah yang ketiga, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Langkah yang ketiga, perbanyaklah berdoa, memohon kepada Allah. Sering-seringlah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dilindungi dari kejahatan mata. Sebab mata berpotensi untuk berbuat jahat. Rutinlah untuk membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan penglihatanku. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan penglihatanku. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih sanadnya oleh Imam Al-Hakim. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة